Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Putwariwati dengan NIM A1Q1240076. Dan perkenalkan, nama saya Nur Fadzila dengan NIM A1Q1240086. Jadi kami berdua akan memberikan video praktek konseling yang dimana tugas video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori konseling individu. Jadi sebelumnya kami kenalkan, saya sebagai konselornya dan saya sebagai teori yang kami gunakan yaitu teori behavioristik, merupakan salah satu aliran utama dalam psikologi yang memandang bahwa perilaku manusia dibentuk oleh hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini menekankan bahwa perilaku yang tampak dan dapat diamati secara langsung melalui objek kajian utama psikologi. Proses mental seperti pikiran, perasaan, motivasi tidak harus menjadi fokus utama karena dianggap tidak dapat diukur secara objektif. Nah, terus menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan. Nah, lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Nah, perubahan perilaku dianggap sebagai indikator keberhasilan belajar, sehingga semakin jelas perubahan perilaku yang muncul, semakin nyata pula proses belajar yang telah terjadi. Teori behavioristik ini juga menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam proses pembelajaran. Penguatan diberikan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diinginkan. Sedangkan hukuman digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan. Dengan pengaturan stimulus dan konsekuensi yang tepat, perilaku individu dapat diarahkan dan dikendalikan secara sistematis. Adapun tokoh-tokoh penting dalam teori behavioristik ini antara lain yaitu Ivan Pavlov dengan konsep pengkondisian klasik, selanjutnya John B. Watson yang menekankan observasi perilaku yang dapat diukur, serta B.F. Skinner dengan pengkondisian kelas operan. Teori ini banyak diterapkan dalam bidang pendidikan, konseling, dan terapi perilaku. Selanjutnya, khususnya dalam membentuk kebiasaan baru dan memodifikasi perilaku melalui latihan dan pembiasaan yang terstruktur. Selanjutnya kita akan masuk di tekniknya. Nah, teknik yang kita pakai itu ada teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membantu individu mengurangi ketegangan fisik dan psikologi akibat stres, kecemasan, atau tekanan emosional. Nah, teknik ini bertujuan menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih tenang dengan menurunkan aktivitas sistem saraf yang berhubungan dengan respon stres. Dalam konteks konseling dan psikologi, relaksasi ini dipandang sebagai keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih secara bertahap melalui latihan yang terstruktur. Dalam pendekatan behavioristik, teknik relaksasi digunakan untuk membentuk respon baru yang lebih adaptif terhadap stimulus yang menimbulkan kecemasan. Kecemasan dianggap sebagai respon yang dipelajari sehingga dapat digantikan dengan respon relaks melalui proses pembelajaran dan dengan latihan yang berulang dan konsisten. Individu belajar mengasosiasikan situasi yang sebelumnya menegangkan dengan keadaan rileks, bukan dengan ketegangan atau rasa takut. Nah, juga pelaksanaan teknik relaksasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti relaksasi otot, progresif, hingga latihan pernapasan dalam dan latihan fokus atau imajinasi. Relaksasi otot progresif dilakukan dengan cara menegangkan dan kemudian melemaskan kelompok otot tertentu secara bergantian sehingga individu dapat mengenali perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. Sementara itu,
Latihan pernapasan membantu mengatur ritme napas agar lebih lambat dan dalam, yang berdampak langsung pada penurunan ketegangan tubuh. Dalam praktik konseling, teknik relaksasi sering dipadukan dengan teknik lain seperti desentrisasi sistematik atau pengendalian diri. Teknik ini efektif digunakan untuk menangani masalah kecemasan, stres, fobia, dan gangguan psikosomatis. Dengan pemberian penguatan positif dan latihan yang berkesinambungan, teknik relaksasi membantu individu mengembangkan kemampuan mengelola respon emosional dan perilaku secara lebih sehat dan aktif. Jadi pada video kali ini kita hanya memakai teknik relaksasi saja.
nggak lagi nanti presentasinya, nggak akan lagi berbata-bata lagi bicara gitu ya. Oke. Nah, jadi coba nih kamu pikirin, kalau kamu gini terus, kamu nggak akan berkembang gitu. Kamu nggak akan berkembang sebagaimana kamu itu menjadi diri kamu sendiri. Oke? Karena nantinya kamu akan kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lagi, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi apa? Jadi untuk diri kamu sendiri. Jadi untuk diri kamu sendiri juga, untuk orang tua kamu juga, untuk keluarga kamu semuanya. Jadinya kan kamu janganlah dong cuma sekarang supaya diri kamu itu jadi Sebenarnya Bu ya, permasalahan cemas itu memang sangat besar. Tapi saya itu punya sekali kayak yang memicu kecemasannya itu seperti kayak sering dimarahi, sering dibanding-bandingkan sama orang lain. Saya tuh paling sering dibandingkan sama orang lain. Kayak kenapa kamu tidak seperti mereka, kenapa kamu tidak seperti mereka. Orang tua juga sering marahi, bentak-bentangan itu kayak membuat kayak untuk sulit untuk berbicara. Dan kayak di dalam keluarga saya itu apa ya, kayak berpendapat, saya tuh kalau berpendapat di keluarga itu selalu kayak dilarang, selalu di kayak jangan begitu, kayak bilang tidak usah kamu kasih anak-anak. Itu yang saya alami dari sejak kecil. Nah, saya itu
kamu tuh gitu-gitu doang gitu, nggak mau berubah kalau kamu nggak ingin memperbaiki diri kamu sendiri gitu, ya kan? Fokus aja, fokus dengan materi apa yang kamu bawakan, apa yang kamu ingin jawab dan pertanyaan dari dosen atau gimana kan, atau dari guru lain gitu. Jadinya kan nggak perlu malu-malu jadi kamu harus fokus aja, fokus di materi kamu aja, di babakan di depan presentasi. Jadinya kan kamu lebih tenang gitu. Memang teman-teman kamu itu ada di depan, tapi kamu bayangin aja teman-teman kamu ada di depan, jadi kamu sendiri aja mengungkapkan materi kamu, isi dari materi kamu atau isi dari apa namanya, pendapat kamu, oke? Jadi gimana ya? Coba deh juga kamu dari sekarang kepada kamu bayangin cemas kamu ini akan berkurang, akan lebih baik lagi nih kamu ke depannya, jadi lebih percaya diri dan di depannya tidak akan lagi akan berusaha gitu lebih baik ke depannya untuk berpresentasi di depan kelas kamu. Oke, siap? Oke. Dan kelas boleh kok isi lagi atau enggak perubahan kamu
Baik, itu saja video praktek untuk memenuhi tugas mata kuliah teori konseling individu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.